Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 Hendrawan Yuduha akan mempresentasikan tentang dasar konversi energi listrik. Tentang konversi energi nuklir. Yang pertama adalah pengertian energi nuklir. Nuklir adalah sebutan untuk energi yang dihasilkan melalui reaksi inti, baik itu reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi atau penggabungan. Sumber energi nuklir yang paling sering digunakan untuk PLTN adalah sebuah unsur radioaktif yang bernama uranium. Berikut adalah gambar contohnya. Jadi atom uranium U23 digambarkan dengan warna hitam merah di sebelah kiri, memiliki inti yang tidak stabil ketika ada neutron atau warna hitam di paling kiri yang ditembakkan pada inti atom tersebut. Maka inti atom uranium akan membelah menjadi dua buah inti atom, yakni atom barium Ba141 dan atom kripton Kr92, serta 3 neutron atau warna hitam di kanan. Berikutnya adalah bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir adalah semua jenis material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Demikian bila dianalogikan dengan bahan bakar kimia yang dibakar untuk menghasilkan energi. Bahan bakar nuklir yang umum dipakai adalah unsur berat fisil yang dapat menghasilkan reaksi nuklir berantai di dalam reaktor nuklir. Bahan bakar fisil yang sering digunakan adalah 235U dan 239Pu. Berikut adalah contoh gambar bahan bakar nuklir yang diolah dari pertama, yaitu uranium yang diperoleh dari pertambangan, dan kedua uranium yang sudah diproses menjadi yellow cake. Langkah berikutnya adalah mengubah yellow cake menjadi UF6 untuk proses pengkayaan dan kemudian diubah menjadi uranium dioksida atau tanpa proses pengkayaan untuk kemudian langsung ke tahap keempat, yaitu reaktor nuklir pada umumnya. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN menyediakan sekitar 17% dari total tenaga listrik dunia. Beberapa negara membutuhkan tenaga nuklir yang lebih besar daripada negara lain. Di Perancis, menurut International Atomic Energy Agency atau IAEA, 75% tenaga listriknya dihasilkan oleh reaktor nuklir. Jumlah pembangkit tenaga listrik di dunia diperkirakan lebih dari 400 buah, dengan 100 buah diantaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu jenis PLTN adalah Pressurized Water Reactor atau PWR. Reaktor jenis ini adalah reaktor paling umum. 230 PLTN di seluruh dunia menggunakan jenis ini. Berikut adalah gambar skema. Yang pertama adalah air yang bersuhu tinggi dan yang bersentuhan langsung dengan bahan bakar uranium atau warna merah selalu berada di dalam kontainmen. Kontainmennya sendiri dibuat dengan bahan struktur yang tidak mampu ditembus oleh radiasi yang dipancarkan saat terjadi reaksi inti. Di dalam reaktor vessel juga terdapat kontrol rod yang berfungsi sebagai batang pengendali reaksi inti. Penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang merupakan suatu kumpulan mesin yang dapat membangkitkan tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga nuklir sebagai tenaga awalnya. Sebelum kita membahas prinsip kerja PLTN, mari kita pelajari tentang fisi dan fusi nuklir. Yang pertama adalah fisi nuklir. Proses fisi adalah proses utama pada reaktor nuklir, terjadi ketika sebuah inti bermassa berat. Pada reaksi fisi, inti senyawa yang terangsang terbelah menjadi dua inti massa yang lebih rendah, disebut produk isi, dan produk ini disertai oleh 2 atau 3 neutron dan radiasi fisi gamma. Adapun 3 bahan bakar yang dapat berfisi antara lain uranium 235 atau U235,
uranium 233 atau U233 dan plutonium 239 atau Pu239. Ketiga bahan bakar ini bersifat radioaktif, tetapi mereka mempunyai masa paruh yang sangat lama. Adalah fusi nuklir. Proses fusi pada dasarnya adalah sebuah antitesis dari proses fisi. Di dalam proses fisi, inti bermassa berat membelah menjadi inti bermassa ringan sambil melepaskan kelebihan energi pengikatan. Sedangkan pada reaksi fusi, inti bersama ringan bergabung dalam rangka melepaskan kelebihan energi pengikatan. Jadi reaksi fusi adalah reaksi yang umum meminyaki matahari dan telah dipakai di bumi untuk melepaskan energi dalam jumlah yang besar di dalam termonuklir atau bom hidrogen. Dalam fisika, fusi nuklir reaksi termonuklir adalah sebuah proses di mana dua inti atom bergabung membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi. Selanjutnya adalah prinsip kerja PLTN. Proses kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan proses kerja pembangkit listrik konvensional yang seperti membangkitkan listrik tenaga uap atau PLTU yang umumnya sudah dikenal secara luas. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit itu adalah sumber panas yang digunakan. PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir. Reaktor daya dirancang untuk memproduksi energi listrik melalui PLTN. Reaktor daya hanya memanfaatkan energi panas yang timbul dari reaksi fisi. Proses pemanfaatan panas hasil fisi yang menghasilkan energi listrik di PLTN adalah sebagai berikut. 1. Bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. 2. Panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin. Bisa pendingin primer maupun sekunder bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. 3. Uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau kinetik. Yang keempat, energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Secara ringkas dan sederhana, rancangan PLTN terdiri dari air mendidih atau boiling water. Reaktor bisa mewakili PLTN pada umumnya, yakni setelah ada reaksi nuklir fisi secara bertubi-tubi di dalam reaktor, maka timbul panas atau tenaga, lalu dialirkan air di dalamnya. Kemudian uap panas masuk ke turbin dan turbin berputar. Poros turbin dihubungkan dengan generator yang menghasilkan listrik. Reaktor nuklir adalah suatu alat di mana reaksi berantai dapat dilaksanakan berkelanjutan dan dikendalikan. Atau dengan kata lain, reaktor nuklir merupakan suatu wadah bahan-bahan fisi di mana proses reaksi berantai terjadi terus-menerus tanpa berhenti atau tempat terjadinya reaksi pembelahan inti nuklir. Bagian utama dari reaktor nuklir yaitu elemen bakar atau batang-batang bahan bakar, perisai atau perisai termal, moderator, dan elemen kendali. Bahan bakar nuklir yang biasa digunakan adalah ada 3 jenis, yaitu antara lain uranium 233 atau U235, uranium 233, U233, plutonium 239 atau Pu239. Dari ketiga jenis bahan bakar di atas, yang paling sering digunakan ada sebagai bahan bakar reaktor adalah uranium 235 atau U235. Berikutnya, reaksi fisi berantai terjadi apabila inti dari suatu unsur dapat belah atau uranium 235, uranium 233 bereaksi dengan neutron termal atau lambat yang akan menghasilkan unsur-unsur lain dengan cepat serta menimbulkan energi panas dan neutron-neutron baru. Untuk mengendalikan reaksi berantai dalam reaktor nuklir, maka digunakanlah bahan yang dapat menyerap neutron, misalnya boron dan kadmium, yang bertujuan untuk mengatur kerapatan dari neutron. Dengan mengatur kerapatan neutron ini, maka tingkat daya reaktor nuklir dapat ditentukan. Bahkan reaksi dapat dihentikan sama sekali atau sampai nol. Pada saat semua neutron terserap oleh bahan penyerap, perangkat pengatur kerapatan neutron pada reaktor nuklir ini
disebut dengan elemen kendali. Jika elemen kendali disisipkan penuh di antara elemen bakar, maka elemen kendali akan menyerap neutron secara maksimum sehingga reaksi berantai akan dihentikan dan daya serap batang kendali akan berkurang bila batang kendali ditarik menjadi elemen bakar. Menjauhi elemen bakar. Di sini pengendalian elektronik terhadap pelepasan dan penyerapan neutron selama berlangsungnya reaksi berantai. Neutron yang dilepaskan dalam suatu reaksi berantai dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Meninggalkan material fisi, 2. Tidak berfisi atau ditangkap oleh U238 dan membentuk PU239, 3. Tidak berfisi ditangkap oleh material batang kendali atau kontrol root, 4. Berfisi ditangkap oleh U239 dan U233. Apabila jumlah neutron yang dilepaskan oleh proses fisi sama dengan jumlah 4 bagian neutron di atas, maka energi panas yang dihasilkan adalah konstan. Atau sebaliknya, jika jumlah neutron yang dihasilkan lebih kecil, maka reaksi berantai akan berhenti. Apabila lebih besar, maka laju fisik fisinya naik dan menjadi tidak terkendali. Berikut sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.